Bu Sarah menjadi heran terhadap Rika. Mengapa baru sekarang Rika mempertanyakan tentang pernikahannya dengan Erik? Padahal dia sudah menikah selama 6 tahun, tentunya sudah memahami tingkah laku Erik yang memang seperti itu adanya dari dulu hingga sekarang. Entahlah, Bu. Akhir-akhir ini Rika merasa ada sesuatu tuh yang terjadi pada diri Rika. Rika seperti baru mengenal Bang Erik. Tentu kamu sudah mengetahui perilaku Erik yang memang sudah seperti itu dari sebelum kamu menikah. Ibu memang heran sekali padamu, kenapa baru sekarang kamu mempermasalahkannya? Apakah ini bawaan hamil ya, Bu? Rika meraba perasaannya sendiri. Ibu juga kurang tahu, Nak. Kamu bersabar sajalah, semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa salat dan berdoa untuk kita semua. Makan malam bersama baru saja usai. Rika mulai merasakan kontraksi di perutnya. Semakin lama kontraksi yang dirasakannya semakin kuat dan kontinu setiap 10 menit sekali. Karena telah mempunyai pengalaman melahirkan sebelumnya, Rika jadi mengetahui bahwa dia akan segera melahirkan. Erik segera mengantar istrinya ke rumah bidan Emma. Begitu juga dengan Bu Sarah dan Pak Ahmad. Dengan membawa Diki sang cucu, mereka juga ikut ke rumah bidan Emma. 15 menit kemudian lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Selamat ya, Bu. Bayinya telah lahir dengan selamat dan sehat. Seorang bayi perempuan yang cantik seperti ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Bidan, ucap Rika sambil tersenyum. Semua biaya persalinan ditanggung oleh orang tua Rika. Namun mereka juga tidak mempermasalahkannya. Apalagi ini demi cucu mereka. Rika merupakan anak tunggal, jadi mereka berharap memiliki cucu yang banyak. Mereka semua sangat bahagia dengan kelahiran bayi mungil tersebut. Apalagi berjenis kelamin perempuan. Karena dengan demikian sempurnalah sudah mereka memiliki sepasang anak dan cucu. Rika, bagaimana kalau anak perempuan kita ini kita beri nama Dini? Tanya Erik pada istrinya ketika mereka telah pulang ke rumah. Nama yang bagus juga itu, Bang. Abangnya bernama Diki, adiknya bernama Dini. Rika setuju aja. Oh ya, Rika. Tadi ibu nelpon, katanya beliau kurang sehat dan menyuruh kita supaya pindah ke sana. Ucap Erik. Tetapi Rika baru melahirkan, Bang, tidak mungkin kita pindah ke sana untuk saat sekarang ini. Rika beralasan, memang suatu alasan yang tepat sebenarnya. Rika bimbang jika harus tinggal berdekatan dengan mertuanya itu. Karena Rika menyadari bahwa ibu mertuanya belum bisa menerima dirinya sebagai menantu. Karena beliau telah mempunyai calon menantu lain sebagai istri untuk Erik ketika sebelum menikah dulu. Namun Erik tidak mencintai wanita itu, karena di hati Erik telah terukir nama Rika. Selama menikah Rika memang jarang bertemu dengan mertuanya. Mereka akan berkunjung ke rumah orang tua Erik jika hanya lebaran saja. Pertemuan yang hanya sesekali itu pun sangat membekas di hati Rika. Setiap dia berkunjung, dia tidak pernah dianggap sebagai menantu oleh ibu mertuanya. Dia akan sering menerima sindiran dan ucapan yang pedas dari ibu mertuanya. Sedangkan ayah mertua Rika sikapnya juga agak dingin dan cuek kepadanya. Beliau sangat jarang mengeluarkan kata-kata. Namun beliau sepertinya sangat menyayangi Diki cucunya. Beliau sering bermain dengan Diki. Belum pernah sekalipun mertua Rika berkunjung ke rumah besan mereka. Jadi wajar jika Rika merasa agak shock ketika mendengar permintaan ibu mertuanya tersebut agar mereka bisa tinggal di sana. Semoga saja tidak ada maksud yang tersembunyi dari ibu untuk kita tinggal di sana. Ucap Rika lirih. Hei, apa maksud kamu bicara seperti itu pada ibuku? Tanya Erik. Matanya menatap tajam pada Rika. Abang tahu sendiri kan bahwa ibu tidak pernah menyukaiku dan bisa menerimaku sebagai menantunya. Siapa tahu dia sudah menyiapkan rencana pernikahan lagi untuk Bang Erik. Rajuk Rika. Kamu jangan mengada-ada, Rika. Jangan berpikir terlalu jauh. Jangan suuzon seperti itu. Ibuku sekarang lagi sakit. Mengapa engkau tuduh yang bukan-bukan padanya? Kualat nanti kamu. Dengar, Rika. Abang hanya mencintai kamu.
Demi menikah denganmu abang rela menolak calon yang disodorkan oleh ibu. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk kita pindah ke sana. Lagi pula kita sudah tinggal di rumah orang tua kamu ini selama 6 tahun. Apa salahnya saat ini kita pindah pula ke rumah orang tuaku? Ya Allah, Bang. Apakah harus serumah dengan ibumu? Rika entah sanggup entah tidak, Bang. Ucap Rika, namun sayang hanya berucap di dalam hatinya. Dia tidak berani mengeluarkan kalimat itu. Dia takut suaminya tersinggung dan marah. Rika lebih memilih diam saja sambil menatap wajah bayi mungilnya. Dengan menatap wajah bayi mungil itu sedikit bisa mengobati sedih dan galau hatinya saat ini. Begini saja, Rika. Setelah habis masa pantangmu nanti kita langsung pindah ke rumah orang tuaku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan. Saat ini Rika telah sehat dan segar kembali, telah habis masa berpantangnya. Dia harus bersiap-siap untuk pindah dari rumah orang tuanya menuju ke rumah mertuanya. Seminggu yang lalu Erik juga telah memberitahu pada orang tua Rika rencana mereka untuk pindah ke rumah orang tuanya demi memenuhi permintaan ibunya yang kurang sehat saat ini. Orang tua Rika tidak bisa menahan keinginan besannya itu. Walaupun terasa sangat-sangat berat untuk melepaskan kepergian anak menantu dan cucunya tersebut untuk pindah. Apalagi mereka telah tinggal bersama selama 6 tahun. Sebelumnya Rika pernah mengeluhkan kepindahannya ke rumah mertuanya nanti pada ibunya. Sebenarnya jika menurut hati yang terdalam Rika tidak mau pindah ke sana, Bu. Karena ibu mertua sepertinya belum bisa menerima Rika sebagai menantunya. Tapi Rika tidak berani menolak karena takut Bang Erik tersinggung. Curhat Rika pada sang bunda. Tidak apa-apa, Nak. Semoga ibu mertuamu ketika melihat cucu-cucunya ini nanti akan menjadi berubah lebih baik. Dan bisa menerima kamu sebagai menantunya dan anak-anakmu sebagai cucunya. Semoga saja dengan berpindahnya kalian ke sana Erik akan menjadi lebih bertanggung jawab pada kamu dan anak-anak. Semoga semuanya ada hikmahnya. Nasihat Bu Sarah. Amin. Ya Allah. Tapi jika kamu memang benar-benar sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama mertuamu nanti, usahakan cari rumah sewa atau kontrakan yang tidak jauh dari rumah mertuamu. Jangan biarkan batinmu tersiksa ya, Nak. Hubungi ibu jika ada apa-apa. Iya, Bu. Doakan Rika ya, Bu. Iya, Nak. Ibu akan selalu mendoakanmu. Bu Sarah memeluk putri semata wayangnya itu. Mereka berdua saling berpelukan sambil meneteskan air mata. Rika, tidak bisakah kau diamkan bayimu itu? Hah. Berisik tahu. Kami mau tidur di rumah ini dengan tenang. Sudah jam berapa ini? Merawat anak saja tidak becus. Dasar tidak berguna. Cerocos mertua Rika pada malam pertama mereka tidur dan tinggal di sana. Maaf, Bu. Badan Dini terasa agak panas, mungkin terasa kurang enak badannya karena perjalanan jauh tadi. Makanya rewel dan menangis terus dari tadi. Kamu ini sudah bodoh berani menjawab lagi. Dasar menantu si Astri Selan. Sebaiknya besok kalian keluar saja dari rumah ini. Hilang semua ketenangan di rumah ini dengan adanya kalian. Aku ini kurang sehat, mau istirahat saja tidak bisa gara-gara terganggu oleh tangisan anak itu.